Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam Wiki Abari dengan RP 203524109. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait tugas dari Bu Yuyun terkait soal dinamika struktur, materi dinamika struktur rekayasa kegempaan kedua 2025. Baik, untuk ketentuan tugasnya sendiri yaitu mengerjakan soal bisa dalam bentuk PPT maupun Microsoft Word, kemudian dibuat video yang menarik seperti yang Anda lihat sekarang. Diupload di YouTube yang sudah di privat atau dalam OneDrive, link sudah ditulis di sini. Nah, untuk soalnya sendiri, saya ada di atasnya sendiri. Nih. Jadi, untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem dinamik dalam konteks struktur bangunan? Jadi, secara kaidah bahasa, sistem itu apa sih? Sekumpulan komponen atau elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara terorganisir dan harmonis. Dan dinamik sendiri, variasi atau perubahan terhadap waktu. Jadi, beban dinamis itu, variasi besarannya, magnitude, arahnya, direction, atau posisinya, point of application, itu berubah terhadap waktu. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sistem dinamik itu adalah pendekatan untuk memahami perilaku sistem yang kompleks melalui model matematika yang menggambarkan hubungan antara berbagai elemen atau variabel dalam sistem tersebut. Nah, fungsinya sendiri kita belajar sistem dinamik ini untuk memahami bagaimana getaran atau gerakan itu terjadi. Seperti itu. Sumbernya ini saya ambil dari Universitas Syahkuala dan ini merupakan yang saya lihat. Dan untuk nomor soal 2A, mengapa pendekatan dinamik diperlukan dalam analisis struktur terhadap gempa? Jadi, analisis dinamik untuk perancangan struktur dan gempa dilakukan jika memerlukan evaluasi yang lebih akurat terhadap gaya-gaya gempa yang bekerja pada struktur, serta untuk mengetahui perilaku dari struktur akibat pengaruh gempa. Jadi, analisis dinamik bertujuan untuk menentukan pembagian gaya geser tingkat akibat gerakan tanah oleh gempa dan dapat dilakukan dengan cara analisis ragam spektur respon. Jadi, pendekatan dinamik diperlukan karena gempa bukan hanya statis, dia kan dinamis kan ya, bukan bekerja secara sesaat, melainkan gempa itu rangkaian getaran yang berubah terhadap waktu. Jadi, sifatnya itu dinamik. Jadi, kita bisa memahami bagaimana struktur bergerak, seberapa besar pergeserannya atau perpindahannya, dan apakah C-nya atau sistem redamannya itu cukup efektif dalam meredam gempa yang terjadi. Untuk sumbernya saya ambil dari skrip juga dengan judul Modul 4 Dinamika Struktur dan Gempa, Metode Analisa Bangunan dan Tahan Gempa. Nah, untuk nomor soal 3A, jelaskan perbedaan antara metode gaya dan metode perpindahan. Perlu digarisbawahi, bedanya sendiri adalah cara mereka menganalisis dan memodelkan struktur. Jadi kalau analisis gaya, fokus utamanya itu gaya internal, sedangkan eh, metode perpindahan itu perpindahan titik struktur. Nah, buat metode gaya itu cocok untuk struktur statis tertentu, kalau metode perpindahan itu struktur kompleks dan dinamis. Prinsip dasarnya metode gaya itu kesetimbangan dan kompatibilitas, sedangkan metode perpindahan itu kekakuan dan kompatibilitas yang geometris. Jumlah persamaan metode gaya itu berdasarkan gaya redundan, sedangkan metode perpindahan itu berdasarkan derajat kebebasan atau DOF. Nah, aplikasi umumnya struktur sederhana manual, kalau metode perpindahan atau biasanya kita buat menganalisis gempa itu biasanya software analisis struktur kompleks karena caranya lebih ribet. Nah, untuk soal nomor 4-nya sendiri yaitu apa yang dimaksud dengan idealisasi dalam pemodelan struktur. Jadi sebenarnya idealisasi itu proses menyederhanakan kondisi nyata dengan model matematika. Jadi bukan bermaksud untuk menghilangkan kesan nyata, ya, tapi untuk menangkap karakteristik utama struktur agar bisa dilakukan secara efisien dan bisa berulang. Dimaksudkan berulang ini ada hitungan pasti yaitu hitungan matematika. Jadi
Dan idealisasi dapat ditentukan atau dipilih model struktur dengan sejumlah diskret DOF tertentu sehingga masih cukup tepat dan bisa mewakili kondisi sebenarnya. Oh iya, materinya sendiri saya mengambil dari materi dari Bu Yuyun, materi nomor 2. Dan untuk nomor soal 5A, bagaimana pengaruh jumlah derajat kebebasan atau DO terhadap kompleksitas analisis struktur. Nah, perlu digarisbawahi apa itu DOF. Degree of Freedom adalah derajat independensi. Jadi, derajat independensi itu yang diperlukan untuk menyatakan posisi suatu sistem pada setiap saat, pada masalah dinamika. Setiap titik atau masa pada umumnya diperhitungkan berpindah tempat dalam satu arah, yaitu arah horizontal saja. Nah, area simpangan yang terjadi hanya terjadi dalam satu bidang atau dua dimensi. Terus, simpangan suatu massa pada setiap saat hanya mempunyai posisi atau koordinat tertentu, baik bidang negatif maupun positif. Nah, dalam SDF sendiri, itu ada massa, ada kekakuan, dan ada redaman. Dan gaya luar dianggap tertumpu pada elemen fisik tunggal, struktur yang mempunyai n derajat kebebasan atau struktur dengan derajat kebebasan banyak itu disebut multi degree of freedom. Jadi biasanya buat bangun bertingkat biasanya pakai MDF. Akhirnya dapat disimpulkan jumlah derajat kebebasan adalah jumlah koordinat yang diperlukan untuk menyatakan posisi suatu massa pada saat tertentu. Nah, kita lanjut ke eh, soal B. Soal pertama, sebuah struktur portal 3 lantai dimodelkan sebagai sistem MDOF. Bagaimana Anda menentukan bentuk ragam dan frekuensi alaminya? Jadi kalau misal kita punya sebuah bangunan dengan tingkat banyak itu pakai MDOF. Yang pertama, diasumsikan massa itu terpusat di tengah balok. Biasanya di tengah balok, bukan balok, lebih tepatnya plat, di tengah-tengahnya, di tiap lantai. Anggap balok itu sangat kaku, biar kita tahu ketika terjadi gaya horizontal akibat gempa itu gimana. Setiap lantai memiliki satu derajat kebebasan. Jadi kalau misal kita punya 3 lantai, berarti kita punya 3 DOF. Nah, susun matrik diagonal, M diagonal dengan M mewakili massa setiap lantai, modelkan struktur sebagai sistem dengan 3 massa mewakili tiap lantai, susun kekakuan, hubungkan massa sesuai tugas yang mewakili kekakuan antar lantai. Susun redaman dengan matrik C, abaikan rotasi ya untuk menghitung MDF ini. Dan anggap gerakan hanya translasi horizontal untuk simplifikasi, selesaikan dengan persamaan gerak dan eigenvalue. Ini untuk persamaan geraknya, dan ini persamaan eigenvalue. Nah, di sini kan ada matriks-matriks itu contohnya mungkin saya buat seperti ini. Ini merupakan yang punyanya Bu Yuyun seperti ini. Matriks-matriksnya dihubungkan, ini mewakili tiap lantai, ini juga lantai satu, lantai dua, lantai dua, lantai dua, lantai dua, tiga, ada hubungannya kan? Karena ini juga namanya C, itu adalah koefisien redaman, sedangkan ini kekakuan. Terus lanjut. Nah, soal 2B, dalam sistem FTL bagaimana Anda menentukan apakah sistem mengalami getaran bebas atau paksa? Nah, FTF sendiri itu perlu diketahui rumusnya. Berikut ini adalah rumusnya bila suku keempat itu adalah eh, sama dengan nol, itu berarti dia getaran bebas. Jadi getaran bebas itu apa? Tidak ada gaya luar yang bekerja setelah sistem digerakkan. Contohnya, struktur yang digoyang lalu dilepas bergetar sendiri karena inersia dan kekakuannya. Sedangkan getaran paksa itu ketika suku yang keempat ini, PT ini dia bukan nol. Jadi ada gaya luar yang bekerja secara kontinu atau periodik. Contohnya seperti beban gempa, mesin berputar, kendaraan lewat jembatan. Nah, ini yang dipengaruhi oleh faktor luar.
Nah, soal 3B, jelaskan bagaimana redaman mempengaruhi respon struktur terhadap beban dinamis. Jadi, seperti yang dibahas sebelumnya, samaan gerak untuk sistem derajat kebebasan tunggal SDF yang bergerak bebas dengan redaman adalah bagusnya seperti ini. Jadi, eh, ada redaman itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu redaman kritis, critical damped. Terus habis itu redaman berlebih, overdamped, dan juga redaman berkekurangan, yaitu underdamped. Nah, bedanya apa? Bedanya sendiri itu eh, getaran bebas tanpa redaman ditunjukkan dengan garis penuh, yaitu kurva redaman sama dengan nol atau ini sama dengan nol. Getaran ini berisolasi naik turun, tidak ada henti. Nah, fungsi dari redaman sendiri terhadap respon struktur terhadap beban dinamis itu pertama mengurangi amplitudo sehingga siman maksimum akibat beban dinamis menjadi lebih kecil. Mempercepat peluruhan getaran, semakin besar redaman, semakin cepat struktur berhenti bergetar dan diredam kan ya. Meningkatkan kestabilan struktur sehingga bangunan ini ketika ada gaya horizontal bisa lebih awet. Nah, untuk soal nomor 4B, apa perbedaan antara transient dan steady state dalam respon getaran paksa? Nah, ini yang saya ambil dari ini sumbernya. Nah, jadi terbagi menjadi dua, transient itu sementara, sedangkan steady state itu yang eh, ada gaya yang bergerak secara kontinu. Jadi merupakan steady state itu merupakan respon yang bertahan lama selama gaya luar masih bekerja. Contohnya seperti getaran konstan pada jembatan saat dilewati truk berat secara berulang. Sedangkan transient itu seperti eh, terjadi pas di kondisi awal aja. Jadi respon yang muncul akibat kondisi awal. Jadi bersifatnya itu seperti bahasanya transient atau sementara. Contohnya itu seperti gelombang awal saat kita menggoyang tali, itu kan nanti ada resonansi, terus akan hilang dalam beberapa saat. Seperti itu. Untuk soal 5B ini sudah dijelaskan sama Bu Yun. Jadi mengapa pentingnya untuk kita mempertimbangkan perbedaan respon antar blok bangunan dalam satu kompleks. Jadi respon dari sebuah bangunan itu berbeda. Bangunan kecil sama bangunan beda. Bangunan kecil sama bangunan besar itu pasti beda. Jadi dari masanya sendiri berbeda, kekakuannya sendiri berbeda, terus habis itu redamannya juga berbeda. Atau juga kalau misal kita punya sebuah barang, kita gerakan gini-gini, eh, katakanlah saya punya pulpen sama punya tablet gini, saya gerakan dengan berbeda-beda. Otomatis kalau misal ini menyatu, dengan mempunyai pondasi yang berbeda juga, otomatis eh, nanti bakalan lebih kolaps karena masih ada pergeseran antara dua itu yang lebih tinggi. Jadi menimbulkan kayak tumbukan gitu sehingga kolaps. Tidak bisa fleksibel. Nah, disarankan kalau seperti ini itu akan dipisah, dikasih renggang. Dan juga biasanya tetap ada penyatu, cuman penyatunya itu biasanya yang bisa ini apa sendirol pakai bukan sendirol sendirol ini peletakan roll maksud saya tuh. Nah ini materinya saya ambil dari materi dari Bu Yuyun. Nah sekarang kita sudah memasuki soal yang kece, yaitu yang pertama, sebuah bangunan industri mengalami gempa epicentro. Apa langkah-langkah analisis yang perlu dilakukan untuk mengevaluasi respon dinamisnya? Nah, di sini saya tidak punya eh, gambaran lebih mengenai apa itu El Centro, maka saya mencari. Jadi, El Centro sendiri itu pemisahan, bukan pemisahan, gempa yang sudah terjadi buat kita menjadi patokan gempa-gempa berikutnya itu seperti apa. Namun yang perlu digarisbawahi, gempa yang sudah terjadi itu memang bisa menjadi patokan, tapi bukan secara penuh. Jadi masih ada faktor lain yang kita perhatikan buat menganalisis struktur yang harus kita kuatkan. Eh, jadi gempa El Centro itu
pada terjadi pada tanggal 18 Mei 1940 dan catatannya itu bisa dibilang digunakan di dunia. Nah, digunakan pada berbagai keadaan untuk menggambarkan gerakan gempa bumi rancangan berkekuatan 7 skala Richter pada jarak 7 kilometer. Nah, di sini dari gempa tersebut kan punya data, punya eh, data dan bisa kita sebagai patokan buat analisa riwayat waktu, analisa spektur respon. Nah, jadi dengan adanya gempa epicentro yang sudah terjadi, kita bisa melakukan analisis dinamik untuk perancangan struktur tahan gempa untuk mengevaluasi yang lebih akurat terhadap gaya-gaya gempa yang bekerja pada struktur seperti itu. Nah, soal berikutnya, jika dua bangunan berdekatan memiliki periode alami yang berbeda, apa potensi risiko yang dapat terjadi saat gempa? Nah, ini mirip-mirip sama seperti ini ya, sama seperti ini. Resikonya, oh jelas, tumbukan, getaran bisa terjadi eh, bakalan yang salah satu itu punya resonansi yang berlebihan. Bangunan tersebut bisa mengalami getaran paling kuat dan resiko paling parah karena perbedaan gerakan itu tadi, periode yang berbeda seperti itu. Nah, ini mungkin yang saya ambil. Terus soal nomor 3, studi kasusnya. Kita mempunyai data respon struktur bertingkat terhadap gempa sebuah gedung 10 lantai di Surabaya dimodelkan sebagai sistem MDOF. Setiap lantai memiliki massa 5.000 kilogram dan kekakuan antar lantai 200 Newton meter. Gempa dan pasar dengan puncak 0,3. Nah, bagaimana benar bentuk ragam frekuensi alami struktur ini? Metode komunikasi apa yang paling tepat digunakan? Apa potensi bahaya jika gedung ini bersebelahan dengan bangunan lain tanpa celah ekspansi? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu menggunakan matriks massa ini sampai 10 ya. Terus ini juga kekuatan sampai 10 ya. Nah, dari situ kita pemisahan dan juga ini uh, nggak ada itunya ya redamannya. Nah, setelah seperti itu kita mempunyai data massa dan K yang sudah dimatrikskan, kita gunakan persamaan equivalent eigenvalue. Nah, untuk potensi bahayanya sendiri, jika tidak ada celah ekspansi, itu gedung ini saat terjadi gempa, pergerakan masing-masing gedung bisa berbeda, menimbulkan tumbukan antar bangunan. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, akan terjadi ke, kerusakan struktural lokal pada kolom dan dinding. Kegagalan non-struktural bisa seperti kayak jendela pecah dan panel-panel lepas. Nah, dengan kayak gitu bisa terjadi juga perbedaan periode getar. Nah, getarannya yang bangunan ini dan bangunan ini, misal kita punya dua bangunan akan berbeda-beda. Nah, buat selanjutnya yaitu kita masuk ke sistem SDLR. Sebuah bangunan Indonesia mengalami gempa El Centro. Bangunan dimodelkan sebagai sistem SDLF dengan massa 1000 kg, kekuatan 50.000 Newton meter, kedalamannya 1000 Newton meter. Nah, kita cari dulu frekuensi alaminya, terus kita hitung buat tipe peredamannya seperti apa dengan dapatnya redaman C ini 1000 N per meter Newton second per meter. Terus habis itu hitung dynamic amplification factor DAF. Terus untuk pengaruhnya sendiri redaman. Nah, redaman itu sebenarnya kalau misal kita pikir-pikir, bukan pikir-pikir sih, tadi ada mengenai redaman juga kan. Jadi
Nah, 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 ini. Jadi redaman sendiri itu nanti akan mengurangi amplitudo, menurunkan frekuensi dari getaran itu sendiri, meningkatkan stabilan struktur tentunya. Jadi bisa membuat awet, mohon maaf, kelebihan bisa menahan awet. Tuh. Nah, untuk selanjutnya soal nomor 5, studi kasus tumbukan antar bangunan. Dua bangunan bersebelahan di kawasan padat kota memiliki tinggi dan masa yang berbeda. Saat gempa terjadi, keduanya berisolasi dengan frekuensi alam yang berbeda. Apa risiko utama kondisi ini? Bagaimana solusi desain dapat mencegah tumbukan antar bangunan? Apa peran simulasi numerik bangunan? Mungkin saya jelaskan secara lisan saja ya, karena lumayan banyak di sini. Jadi ketika ada jadi tumbukan antar bangunan itu terjadi karena tidak adanya ekspansi antar bangunan tersebut yang membuat dua bangunan itu memiliki periode getaran alam yang berbeda dan juga ya istilahnya kalau semisal yang seperti saya jelaskan tadi katakanlah HP gini dengan kekakuan berbeda otomatis gerakannya juga ketika diberi gaya katakanlah gerakan gempa yang sini-sini itu berbeda otomatis respon bangunannya berbeda yang membuat misal tidak kalau tidak adanya ekspansi otomatis yang menyatu dengan bangunan satu dan bangunan yang lainnya itu terjadi tumbukan. Nah, bagaimana solusi desain dapat mencegah tumbukan antar bangunan dikasih ekspansi ya? Apa peran simulasi numerik dalam skala seni? Jadi untuk peran simulasi numerik itu sangat penting dalam menganalisis skenario tumbukan antar bangunan. Simulasi numerik memungkinkan analisis efek dinamik gempa terhadap struktur yang berbeda massa dan kekakuannya secara realistik. Prediksinya dari silangan horizontal dan interaksi antar bangunan berdekatan untuk menentukan jarak aman kedua bangunan itu. Jadi bisa meminimalisir resiko tumbukan dan juga getaran periode yang berbeda alam. Getaran periode alam yang berbeda seperti itu. Soal nomor 6. Nah, kita di sini memiliki studi kasus yang pertama rumah tinggal kita di daerah rawan gempa seperti Pacitan dan Lombok. Rumahnya dibangun tanpa menerima respon dinamik terhadap gempa. Rumah tersebut bisa mengalami kerusakan karena tidak memiliki sistem pedoman. Konsep bisa digunakan untuk mengenai respon. Apakah rumah Anda memiliki sambungan fleksibel atau rigid? Apakah struktur rumah Anda bisa mengalami resonansi saat gempa? Ya, ya bisa disimpulkan. Misal kita nggak mempertimbangkan gerakan analisis dari sebuah gerakan respon dinamik dari sebuah struktur bangunan yang tidak didesain buat tahan gempa tanpa mempertimbangkan gempa, tentunya tidak ada redaman. Jadi frekuensi gempa itu otomatis akan langsung menyentuh ke kolom kolom dan sambungan seperti itu lebih berisiko tinggi saat terjadi gempa. Jadi karena sambungannya itu kaku, tidak dapat menyerap atau meredam energi getaran dengan baik, otomatis ya bakalan kolaps. Jadi kan yang membuat rusak sebuah bangunan itu kan respon strukturnya kanan kiri sehingga terjadi eh, crack gitu. Nah, untuk di sini itu rumahnya, rumah saya, karena di sini tidak yang rumah Anda, rumah saya memiliki sambungan rigid tanpa elemen fleksibel. Jadi kemungkinan besar ya eh, mengalami resonansi saat gempa, karena ya tidak mempertimbangkan respon dinamik yang jadi, maka lebih berlebihan resonansinya nanti. Resonansi ini dapat menyebabkan amplifikasi getaran yang berbahaya bagi kestabilan rumah. Rekomendasi utama adalah sambungan listrik lebih dan gampang. Gitu. Nah, untuk soal berikutnya adalah soal 7C. Gedung bertingkat di perkotaan. Ini di Surabaya 10 lantai dan ketika getarannya saat gempa dan pasar itu kerasa sampai sini meskipun jaraknya jauh. Berbasis DSRK, struktur gedung bertingkat memiliki multi
MDF, respon tiap lantai beda bisa terjadi hubungan antar blok jika tidak ada anomali. Pertanyaannya, apakah gedung Anda memiliki sistem isolasi seismik? Bagaimana cara menghindari tumbukan antar bangunan berdekatan? Mungkin saya jawab seperti ini. Jadi, kemungkinan besar gedung perkantoran tersebut, kalau semisal dirancang, pasti dirancang mempertimbangkan dengan ini struktur eh, untuk gempa dan respon spektrum buat gempa. Namun yang perlu digarisbawahi sendiri di sini, apakah gedung tersebut memiliki sistem isolasi seismik? Nah, untuk standarnya mungkin gedung tersebut sudah memenuhi standar SNI 1726 dengan SRPE ini dan juga sistem rangka pemikul momen khusus. Tapi sistem isolasi seismik ini terjadi di pondasi belum tentu secara perhitungan yang berada di SNI itu menerapkan isolasi seismik sepenuhnya. Nah, jika kita kaitkan dengan kita tempatnya di Surabaya, gedung Surabaya lantai 10, meskipun eh, tinggi ya, karena tinggi juga berpengaruh juga kan terhadap respon gempa. Semakin tinggi bangunan akan semakin kemungkinan besar buat eh, gaya yang terjadi juga. Meskipun begitu, eh, seharusnya dengan jarak segitu itu sedikit keresahannya. Dan apabila masih menggunakan sistem isolasi seismik, seharusnya isolasi seismik tersebut antara yang pertama yaitu kurang meredam, yang kedua yaitu gempanya yang terlalu kuat yang ada di Denpasar. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini getaran paksa. Getaran mesin yang terjadi di pabrik di Gresik. Jika tidak ada sistem peredam, bisa terjadi getaran teredam lemah atau underdamped yang merusak struktur. Apakah struktur lantai pabrik dirancang menahan getaran mesin? Apakah ada sistem peredaman seperti rubber pad atau isolator? Jawabannya kalau misal di industri, misal ada punya mesin berat kita sipil juga harus mempertahankan berat sebuah mesin, mesin baik itu ya suara dan lain-lain itu harus kita pertimbangkan. Jadi misalnya kita punya getaran mesin yang besar, contohnya apa ya? Mesin yang besar ya? Saya kurang tahu. Cuman kalau misal seperti itu harusnya ada buat mereduksi, harus ada redaman agar tidak tersalurkan langsung ke bangunan. Ya, itu akan merusak bangunan secara perlahan-lahan underdamped ini, getaran teredam lemah. Nah, eh, kalau ditanya apakah ada sistem redaman seperti Rabbit atau Rabbit atau isolator, itu ada. Itu sangat dianjurkan untuk meredam getaran mesin dan melindungi struktur lantai serta dinding dari kerusakan akibat getaran dinamik berkelanjutan. Tanpa sistem redaman, getaran teredam lemah dapat merusak struktur secara perlahan. Nah, selanjutnya ini di jembatan jalur Pantura, jalur uh, jalur jalur Dendels yang kita bisa bilang jembatannya ini mengalami getaran paksa akibat beban kendaraan. Nah, kita udah tadi kan getaran paksa sama getaran bebas. Kalau getaran paksa itu tidak sama dengan nol, atau getaran bebas itu sama dengan nol. Perlu analisis frekuensi alami dan dynamic magnification factor DMF agar tidak terjadi resonansi. Pertanyaannya, apakah jembatan memiliki sistem peredam atau expansion joint? Bagaimana pengaruh frekuensi terhadap kendaraan terhadap umur jembatan? Nah, perlu digarisbawahi, semisal jembatan itu seharusnya ya mempunyai analisis frekuensi alami dinamik magnification factor DMF agar tidak terjadi resonansi. Jadi, eh, toh juga jalur Pantura ini kan jalur antar provinsi ya. Dia seharusnya memiliki sistem redaman karena beban kendaraan yang
melewati jalur pantura itu lumayan besar dan banyak. Dan pengaruhnya frekuensi kendaraan terhadap umur jembatan otomatis semakin besar frekuensi kendaraan, ya semakin pendek juga umur jembatannya. Maka dari itu sistem peredam yang ada pada jembatan itu penting untuk mengurangi resonansi dari sebuah getaran paksa yang akibat beban kendaraan. Seperti itu. Dan penggunaan dari peredam serta expression joint itu sangat penting untuk menjaga keamanan dan umur panjang jembatan. Nah, ini pindah kasus kita di bangunan sekolah di daerah gempa. Mulai kerusakan ringan setelah gempa meskipun tidak roboh. Bangunan mungkin tidak dirancang dengan analisis dinamik, perlu pendekatan idealisasi struktur untuk menentukan respon terhadap gempa. Tanya, apakah struktur sekolah sudah dianalisis dengan pendekatan dinamik? Saya jawab di sini, bangunan mungkin tidak dirancang dengan analisis dinamik. Jadi, apakah struktur sekolah sudah dianalisis dengan pendekatan dinamik? Jawabannya tidak. Bagaimana cara meningkatkan ketahanan struktur tanpa biaya besar? Nah, sebenarnya konsep dari analisis dinamik ini, at least ketika kita membangun sebuah bangunan, bangunan itu jangan kolaps dulu ketika ada orang yang ada di dalamnya. Untuk cara meningkatkan ketahanan struktur tanpa biaya besar itu mungkin bisa memberikan celah dilatasi expansion joint agar struktur bangunan itu dapat bergerak bebas dan mengurangi kerusakan akibat deformasi, dan juga bisa digunakan menggunakan material yang ringan-ringan saja untuk seperti itu, karena semakin ringan sebuah bangunan itu otomatis ya rumusnya kan masanya semakin, ya rumusnya kan gitu kan, kalau misal semakin berat juga efeknya lebih besar lagi getarannya atau uh, frekuensinya. Jadi, analisis dinamis struktur sangat disarankan untuk bangunan yang ada di wilayah gempa. Tidak hanya sekolah saja ya, bangunan semua yang dirawan gempa ya harus mempertimbangkan eh, perhitungan gempa, analisis dinamiknya juga biar lebih akurat. Biar meskipun kita pertama itu mengeluarkan biaya lebih, tapi seenggaknya ketika terjadi gempa, kita itu at least aman dan juga kita masih hidup. Seperti itu. Nah, solusi ini bersifat, oh itu tadi material ringan, ternyata tertulis di sini. Kalau ini bersifat efisien biaya namun efektif. Pendekatan ini memastikan bangunan sekolah tetap aman dan berfungsi meskipun gempa terjadi. Strukturnya. Oke, thank you. Mungkin, oh ini belum saya ganti semuanya. Nama saya Adam dari ITS. Ini 2025. Mungkin itu saja, mohon maaf. Mungkin ini terlalu panjang. Mungkin apabila ada penyampaian salah kata yang saya ucapkan ataupun eh, salah buat menjelaskan, mohon maaf sebesar-besarnya. Ini sebagian besar saya ambil dari skrip, dan mungkin soal nomor 3C dan juga 4C ini mohon maaf sekali saya mengambil dari ChatGPT. Buat yang lainnya ini saya ambil dari dua, pertama yaitu dari Google dan juga materi dari Uyun, seperti itu. Mungkin cukup dari saya akhiri, saya dan Maki Abrari dengan LP 203524109 pamit untuk undur diri.